Nanti kalau aku mati di Pekanbaru, kuburkan aku di depan mihrab Masjid Hajjah Rohana. Ingat tuh Ustaz Arnab. Kenapa saya minta di depan masjid? Supaya masjid itu tak diambil salafi. Masjid kalau ada kuburan tak mau salafi ngambil. Masjid ini ada kuburan? Tak ada. Hati-hati kalian diambil masjid. Buat kuburan satu depan. Sampaknya kalian tersenyum, tapi jurus itu. Mana dia mau sholat di Masjid Ar-Rahman? Karena depan Masjid Ar-Rahman ada kuburan. Mana dia mau sholat di Masjid Sena Pelan Pasar bawah? Karena ada kuburan. Masjid Al-Fitrah Awal Bros Panam, karena ada kuburan. Nanti kalau dia meninggal, kubur satu depan. Kalau tidak habis masjid kalian diambil nanti. Kalau aku mati, kuburkan sini. Kalau kebetulan aku mati pas jadwal Sumatera Utara, kuburkan aku di samping kubur makku. Saya sampaikan itu semua ke santri-santri. Santri, kalau aku mati, malam Jumat kalian baca Yasin, kalian baca zikir, baca doa, hadiahkan pahalanya. Datang tamu, ada duit, kasih makan, kasih minum, pahalanya sampaikan. Jangan takut cerita mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 66666666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di tengah padang. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan siang. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya menjawab beberapa pertanyaan jamaah yang sampai ke panitia. Bagaimana cara membayar hutang dengan non-muslim? Apakah kalau kita berhutang kepada orang tak Islam, kalau dia mati atau dia masih hidup, hutangnya wajib kita bayar, atau karena beda agama lalu tak usah bayar hutang? Dari bunyinya macam tak mau bayar hutang. Nabi SAW meninggal, wadir'uhu marhunatun inda Yahudiyin. Baju besinya tergadai di tangan seorang Yahudi. Bisalathina sa'an min tamrin, 30 sa', 30 sa' gandum kurma. Jadi satu sa' itu 4 mud, 1 mud 7 on setengah. Jadi satu sa' lebih kurang 3 kilo, 3 kali 3 90 kilogram. Baju besi yang dipakai Nabi untuk perang dipegang Yahudi. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Yahudi, ya, kenapa baju Nabi bisa kau pegang? Kata si Yahudi, Nabi kalian minjam gandum sama saya 30 sa', 90 kilo. Sahabat menebus gandum, menebus baju besi itu. Itu dalil bahwa walaupun dengan orang tak Islam, kita tetap wajib bayar
Hutang. Jangan sampai ada orang Islam, kau dengan Pak Atu tak kau bayar. Ah, dia tak Islam, tak usah bayar. Dia masuk neraka, kita masuk surga. Walaupun dengan tak Islam wajib bayar hutang. Itu dalilnya. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa, walaupun puasa 1 bulan. Bukan ayat tentang haji, walaupun haji itu hari Tarwiyah tanggal 8, Arafah tanggal 9, Nahar tanggal 10, 11, 12, 13 Tasyrik. Ayat yang paling panjang surah Al-Baqarah ayat 282. Al-Baqarah 282, satu halaman full. Ini dia. Satu halaman penuh 282. Ayat tentang apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kalian menjalin hutang piutang, bidainin, pinjam meminjam, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Pak, saya pinjam duit Bapak. Kapan kau bayar? Oh, Bapak nggak percaya sama saya. Kita ini kan satu jamaah masjid. Bukan tak percaya, Quran menyuruh. Ini bahayanya kalau kita beda pengajian. Kita mau menjalankan Quran, dia bilang kita tidak percaya sama dia. Aku bukan tak percaya sama kamu, Allah menyuruh. Uktubu, faktubu, tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, penulisnya cari orang yang adil. Oh, itu orangnya adil tuh, rajin jamaah ke masjid, tapi tak bayar hutang, tak adil. Tulis. Wal yaktub wala yabakatibun ayyaktub wa kama 'allamahullah. Hendaklah penulis itu menulis sesuai dengan yang sudah diajarkan Allah. Fal yaktub, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Wastashidu syahidaini min rijalikum, panggil 2 saksi laki-laki. Tak ada laki-laki, sebagiannya pergi merantau, bertukang ke sawah. Fa illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atani, 2 orang perempuan. Maka 2 orang perempuan itu bersaksi. Antadilla ihdahuma, kalau yang satu lupa, fatudzakkira ihdahumal ukhra, yang satu mengingatkan. Kertasnya disimpan, ada saksinya, sampai tanggalnya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemarin kita kan perjanjiannya kau bayar 1 Muharram. Ingat perjanjian kemarin 1 Muharram? Betul. Ini aku 1 Muharram datang menagih. Memang betul 1 Muharram, tapi tahunnya kan tak kita sepakati. Sepakati tahunnya kapan? 1 Muharram 1446. Sekarang sudah masuk tanggal berapa Muharram ini? Sudah 6 Muharram. Kapan kau bayar? Fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia masih sempit, kasih dia maisarah. Maisarah artinya lapang. Kasih dia kelapangan waktu. Kapan kau bisa bayar? Aku bisa bayar insya Allah habis Idul Fitri. Karena kebetulan aku tukang jahit, banyak jahitan baju hari raya. Oke, kalau gitu Idul Fitri. Datang kita Idul Fitri mau minta, langsung dia bilang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Rasa-rasanya lebih banyak pula lagi minyakku menagih daripada duit yang mau ku tagih. Aku asal mau ke rumah kau ini naik semuanya. Darah tinggi naik, jantung koroner naik, gula naik, asam urat naik, asam lambung naik. Jadi kalau begitu ku izinkan aja lah. Kata dia, itulah yang kutunggu selama ini. Maka yang paling bagus adalah wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan, kau ikhlaskan, itu lebih baik. Ayat ini dihafal oleh yang memberi pinjaman. Sekarang banyak yang menghafal ayat ini yang meminjam. Pas giliran kita menagih ke rumah dia, kapan kau bayar? Dibacakannya ayat itu. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan aja lebih baik. Bilang sama dia, itu ayat aku, bukan ayat kau. Saya pergi bertamu ke rumah jamaah di Bogor. Makan di rumah jamaah. Di pintu masuk garasi dia tertulis
meminjamkan uang menambah musuh. Betul juga. Mengasih pinjaman menambah. Nah, nampaknya banyak yang setuju. Foto saya di situ, saya posting di Instagram. Oh, komen di bawah, betul. Makanya kalau ragu, tanggung-tanggung, tak usah kasih pinjam. Ustaz, saya mau minjam ini surat ini begini begini. Berapa kau mau minjam? 50 juta. Aku tak ada duit. Ini 50 ribu. Ongkos kau balik. Kau usah balik kan? Tapi jangan rame-rame kali pula. Artinya apa? Ada seorang mati syahid. Lalu apa kata satu? Syahid. Katanya mengatakan syahid. Ini orang mati perang fisabilillah, pasti dia mati syahid. Apa kata Nabi? Belum tentu. Kenapa? Ad-dain, karena punya utang. Orang yang punya utang belum tentu mati syahid. Kenapa? Masih ada ikatan tanggungan. Makanya sebelum jenazah berangkat diminta kata sepatah dua dari ahli waris. Kalau ada tetangga, jiran, kawan, sahabat semua yang ada utang piutang dengan orang tua kami ini, silakan datang. Yang besar-besar kami tunda, yang kecil kami bayar. Nah, itu yang sanggup dia. Dibagi ya harta warisan. Ruko untuk anak ini, kebun sawit untuk ini, kebun getah karet untuk ini, rumah untuk ini. Lupa membayar utang. Padahal dalam Al-Quran disebutkan utang dulu. Mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat, tak boleh lebih dari sepertiga. Audain, utang. Keluarkan wasiat, keluarkan hutang, baru bagi harta warisan. Kami tak sanggup Pak Ustaz. Kami kalau kami bayarkan hutang ini, habislah harta warisan, kami tak dapat. Nasib kau lah. Maka jangan dibagi harta warisan sebelum keluarkan dua, wasiat dengan hutang. Datang orang kaya ke masjid kita. Masjid apa namanya? Al-Muhsinin. Masjid Al-Muhsinin. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid Al-Muhsinin. Waalaikumsalam. Saya mau ngasih wasiat. Apa wasiatnya? Kalau saya mati, maka itu semua ruku-ruku saya kasih ke Masjid Al-Muhsinin. Jangan bangga dulu. Kenapa? Karena yang jatuh hanya sepertiga. Kalau di total semua harta dia cuma 1 miliar, maka yang jatuh cuma 333 juta. Kenapa Bapak wasiatkan ke Masjid Al-Muhsinin? Karena saya lagi sakit keras nih Pak Ustaz, tak lama lagi. Begitu diwasiatkannya, tak mati-mati. Sehat. Berkat doa jamaah Al-Muhsinin. Akhirnya Pak Ketua mengatakan, ini nampaknya Bapak ini tak mati, tolong robah doa kita. Hah? Ketawa pula anak-anak. Jaga juga perasaan orang tua. Bagaimana kalau orang yang meminjamkan tak Islam itu sudah mati duluan, dan saudaranya pula susah dicari? Orangnya sudah mati, dicari ke rumahnya rupanya ngontrak, keluarganya tak ada. Kemana dibayarkan? Dibayarkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Mana contoh kepentingan umum? Masjid Al-Muhsinin. Mana lagi? Jumpai Ustadz Al-Nabdinar, pesantren Nurul Azhar, Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung lagi. Belok kiri. Sebelum TPU Covid, santri gratis setahun 25 orang tahfiz Quran. Ustadz Al-Nab, ini ada utang saya kemarin, saya tak jumpa ahli warisnya, saya bayarkan. Berapa kau pinjam sama dia? 100.000. Ini 100.000 Ustaz. Kau pinjam 100 tahun berapa? Tahun 70. Tahun 70 100.000. Dibayar sekarang 2024 100.000. Tak bisa. Dikonversi ke harga emas. Ibu masih ingat harga emas tahun 70? 1 gram berapa waktu itu? 10.000. 10.000 tahun 70 1 gram. 100.000 berarti 10 gram. Maka bukan bayar 100.000 karena harga rupiah mengalami inflasi, maka bayar harga emas yang stabil. Tak pakai dolar, tak pakai euro, yang pakai adalah harga emas. Jadi kalau 1 gram tahun 70 10.000, berarti waktu itu 100.000 10 gram, bayarnya sekarang 10 gram emas. 1 gram emas sekarang
Kabarnya 1 juta lebih, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Berarti 10 gram. Dapatlah Masjid Al-Muhsinin 10 gram sama dengan 10 juta. Jelas? Masalih ammah, untuk kepentingan umum. Kertas yang kedua. Saya panjang jawab nih, saya anggap tadi itulah kertas terakhir. Bagaimana hukum pembagian harta waris yang asal harta merupakan harta dari orang tua laki-laki yang sudah meninggal? Ada seorang ibu. Ibu ini dapat harta dari almarhum ayah dia. Nah, udah jelas. Harta dari orang tua laki-laki saya sudah meninggal. Ya, ibu dapat harta warisan. Kemudian ibu menikah lagi karena saya masih kecil. Emak si ibu nih nikah lagi dengan laki-laki lain. Ibu ini masih kecil. Menurut keluarga saat itu saya mendapatkan bagian hak atas peninggalan harta ayah saya. Namun sampai dewasa hak tersebut tidak dikeluarkan. Itulah makanya harta warisan segera bagi segera. Nah, ini masalahnya. Semestinya anak perempuan ini, tak disebutkan ibu ini berapa orang dia adik-beradik. Kalau dia sendiri, fa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau sendiri dia anak perempuan tunggal, dia dapat setengah harta bapaknya. Jadi kalau harta bapaknya waktu itu 1 miliar, bulat 500 juta untuk dia. Sekarang duit itu udah dipakai ibu tuh untuk lakinya yang baru. Gara-gara apa? Gara-gara tak dibagi. Bu, ada ibu di belakang? Nanti kalau bapak meninggal bagi langsung ya. Ah, udah setuju orang. Ibu menunggu cuman walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ibu hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Bu, kita bagi harta almarhum ya. Jangan bagi dulu. Aku menanti sampai kiamat tiba. Puih. 4 bulan 10 hari cuman kalian menunggu. Habis itu datanglah bronis memindang. Brondong manis. Melayang harta anak itu diambilnya. Syukur-syukur cuman harta itu diambilnya. Digak, na'udzubillah. Maka bagi langsung, kasih. Ibu dapat berapa? Nah, ini tadi kan saya sibuk membahas anaknya, padahal orang ini aku berapa lah dapatku ini ya. Aku jelaskan sekarang. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai suami, kalau istri kalian meninggal kalian dapat setengah. Fa in kana lahum fa illam yakul lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau tak ada anak kalian dapat 1/4. Walakumur rubu'u, kamu dapat wala falahunna rubu' illam yakul lakum walad. Kalau suami meninggal, istri dapat 1/4. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Tinggal 1 miliar. Maka istri dapat 1/8, 125 juta. Itulah yang hak kamu. Sisanya itu kamu bagi kepada ahli waris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Namun sampai dewasa tak dibagi. Kemudian ibu menikah lagi, mempunyai anak atas ayah tiri saya. Punya anak lagi dia, anak-anak. Bercampur udah. Harta dia diambil lagi. Ambil, padahal bukan ayah mereka. Ini lain ayah. Lalu saat ini kedua orang tua ibu dan ayah tiri juga sudah meninggal. Kan? Akhirnya meninggal juga semua. Adik-adik dari ayah tiri menuntut hak atas warisan tersebut. Bagaimana sistem pembagiannya? Apakah saya berhak menuntut hak saya yang dulu belum dikeluarkan? Tuntut hakmu dari harta almarhumah supaya jangan anak-anaknya makan haram. Kalau bapak adik-beradik ada satu abang kakak yang ganas, keturunan ikan toman, jangan diam. Karena kalau kalian diam berarti kalian membiarkan dia, bininya, anaknya makan haram.
bilang, duduk kita bersama, duduk, undang Ustaz Al-Nurdinat. Ustaz Al-Nurdinat, tolong selesaikan masalah kami ini. Apa judul pertemuannya? Mau dibawa kemana hubungan kita? Saya ada 2 pertanyaan yang tak mau saya jawab. Pertama, pertanyaan tentang talak. Laki-laki mengamuk, ditalaknya bininya. Habis itu ditanyanya ke Ustaz. Kalau cocok dengan pikiran dia, diterimanya. Kalau tak cocok, dicarinya Ustaz lain. Nanti si laki mencari Ustaz, si bini mencari Ustaz. Habis itu dilaganya Ustaz ini. Kata Ustaz kami, kata, itu maka saya tak mau. Kau waktu mengamuk, kau jatuhkan talak 1000. Sekarang kau laga Ustaz. Maka pergi ke pengadilan agama, tuliskan kronologisnya, hakim yang akan menjawab. Itulah maknanya qararul imam yarfa'ul khilaf. Al-hakim yarfa'ul khilaf. Hakim pengadilan lah yang menjatuhkan talak berakah. Hakim tak bisa dilawan. Sedangkan fatwa Ustaz bisa dilawan. Tapi Ustaz Somad mengatakan jatuh. Kata Ustaz Hanafi tak jatuh. Aku lebih yakin Ustaz Hanafi lagi. Dia santrinya banyak. Nah, jadi tak bisa dilaga-laga orang kita. Yang kedua, masalah warisan. Masalah warisan ini kalau dijawab, datang pihak ini mengatakan tak dapat, datang ini mengatakan dapat, dicarinya Ustadz dia. Kalau cocok pendapatnya dipakainya, kalau tak cocok carinya Ustadz lain. Dilaganya sesama Ustadz. Ustadz kok tahu? Saya pernah kena. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz datang ke tempat kami? Datang saya jelaskan. Oh, akhirnya belaga mereka. Saya bilang kalau kalian mengundang saya hanya untuk menengok kalian berantem, berkelailah kalian, saya pulang. Nah, akhirnya mereka diam, saya jelaskan. Akhirnya selesai. Wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Saya tak mau lagi. Nah, jadi solusinya adalah pergi ke pengadilan agama Kota Pekanbaru atau di mana tinggal kabupaten, tuliskan kronologisnya. Ayah saya waktu meninggal tahun sekian, meninggalkan sekian-sekian. Jatah ibu saya berapa? Sekarang jatah saya sudah diambil. Apakah adik-adik saya yang lain ayah itu dapat? Nanti hakimlah yang mengeluarkan keputusan. Kau dapat sekian, almarhumah kau dapat sekian, almarhumah mak dapat sekian, saudara kandung tak dapat karena itu dulu harta ayahmu. Barulah keluar. Niatnya adalah menyelamatkan saudara-saudara ini supaya jangan sampai makan hak. Abang berkuasa memegang semua surat-surat tanah. Adik-adik ini kecil. Abang ini sebetulnya tidak terlalu jago. Cuman dia takut ke bini. Bininya jago. Bininya pula mak lampir. Nah, akhirnya didiamkan. Kenapa tak kalian tunduk? Udahlah Pak Ustaz, capek kita diam aja. Maka bininya makan haram, anaknya makan haram, cucunya makan haram. Ayu malahmin, tiap hari orang tu makan haram. Katupek gulai paku haram, rendang haram, soto ayam haram. Bukan bendanya haram, duitnya haram. Tempe makanan sami itu. Ayu malahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka jahanam. Kalau mau menyelamatkan abang saudara kita, kasih tahu dia. Ini mesti kau bagi menurut hukum Islam. Faraid. Saya Pak Ustaz kalau sholat ikut Quran, kalau puasa ikut Quran. Tapi kalau pembagian harta warisan ini tak perlu ikut Quran. Kafir. Orang yang tidak ikut hukum Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa kau ikut sebagian, kau tinggalkan sebagian? Allah Maha tahu. Maka ikutlah pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Yang punya keluarga acara arisan-arisan, sikit-sikit arisan, sikit-sikit arisan, bagus. Tapi waktu pembahasan arisan, bahas tentang pembagian harta warisan. Ini sekarang banyak acara arisan nih, kalau ditanya apa judulnya Pak? Sabar. Apa judulnya Bu? Silaturahim. Asal arisan, sabar silaturahim. Sabar silaturahim. Pas giliran harta warisan, bawa perang panjang. Coba bahas tentang masalah mati. Tolong Ustaz jelaskan dulu. Ini saya, istri, anak, menantu, cucu, cicit.
Kalau mati saya nih Pak Ustadz berapa? Jangan takut cerita mati. Banyak orang tua sekarang takut cerita mati. Jangan sebut-sebut mati. Jangan sebut-sebut mati. Nanti kalau mati gimana Pak? Jangan sebut-sebut mati. Ketika kita mati, anak bini kita terkejut. Karena kita tak pernah cerita mati. Ustadz ada cerita mati sama anak bini Ustadz? Saya selalu cerita mati. Ada tas khusus, kain kafan saya. Aku kalau mati nanti ini kain kafanku. Kalau aku mati di tempat ceramah, jenazahku tak perlu bawa ke sini. Kenapa? Karena tiket jenazah mahal. Kuburkan aja aku di situ. Iya kalau ceramahnya di Padang Panjang. Kalau di Papua, transit lagi, busuk gitu di pesawat. Kuburkannya di mana? Orang anak menantu kirim Al-Fatihah sampai semuanya. Nanti kalau aku mati di Pekanbaru, kuburkan aku di depan mihrab Masjid Hajar Rohana. Ingat tuh Ustaz Al-Naf. Kenapa saya minta di depan masjid? Supaya masjid itu tak diambil salapi. Masjid kalau ada kuburan tak mau salapi ngambil. Masjidnya ada kuburan? Tak ada. Hati-hati kalian diambil masjid. Buat kuburan satu depan. Sampaknya kalian tersenyum, tapi jurus itu. Mana dia mau sholat di Masjid Ar-Rahman? Karena depan Masjid Ar-Rahman ada kuburan. Mana dia mau sholat di Masjid Pelan Pasar bawah? Karena ada kuburan. Masjid Al-Fitrah Awal Bros Panam, karena ada kuburan. Nanti kalau udah meninggal kubur satu depan. Kalau tidak habis masjid kalian diambil nanti. Kalau aku mati kuburkan sini. Kalau kebetulan aku mati pas jadwal Sumatera Utara, kuburkan aku di samping kubur makku. Saya sampaikan itu semua ke santri-santri. Santri, kalau aku mati malam Jumat kalian baca Yasin, kalian baca zikir, baca doa, hadiahkan pahalanya. Datang tamu ada duit, kasih makan, kasih minum, pahalanya sampaikan. Jangan takut cerita mati. Batu nisan pun saya pesan. Kawan saya orang Kuok, tolong kau buatkan batu nisan. Tapi kau belum mati mat, buat aja dulu bilang. Buat, rupanya udah siap nisan di teleponnya. Mat udah siap katanya. Jangan antar dulu bilang. Takut saya diantarnya. Kau simpan aja dulu bilang. Terus dibilangnya, gimana kalau aku mati duluan kata dia. Ada batu nisannya. Siap udah Ustaz Anwar. Carikan batu yang hijau yang cantik saya bilang. Kenapa takut cerita mati? Jangan pernah takut cerita mati. Supaya apa? Supaya ketika kita mati anak bini kita siap. Gimana bapak-bapak? Siap? Orang udah siap bu. Tadi saya dikasih tahu Ustadz sampai jam 1.30. Sudah sampai jam 1.30. Itulah pertemuan kita siang ini. Mudah-mudahan semuanya berkah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Anak cucu keturunan kita menjadi para penghafal Quran mujahid fisabilillah. Mati kita dalam keadaan la ilaha illallah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari masjid ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas daripada hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah. Berikan keturunan anak soleh-soleh penghafal Quran mujahid fisabilillah. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang ujian luluskan dengan nilai yang terbaik. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampai ke tujuan dengan selamat. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan dan mudahkanlah untuk kami semua ya Allah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di tempat yang penuh berkah ini, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai kalimat yang keluar dari mulut lisan kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup.
wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Ulang dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.